Kalau sampai Nikita Mirzani dihukum 20 tahun penjara, berarti hukum di Indonesia ini telah amburadul, bobrok, hancur. Hukum di Indonesia ini sudah buta dan gak bisa melihat apa yang diperbuat dan apa salahnya. Dari dulu aku sampai dibikinin Deddy Corbuzier podcast dengan siapa tuh manusia satu ya. Itu persidangan sudah berlangsung ya, sudah berlangsung. Buat Nepos yang sering ngomongin Chef Mail biar apa? Biar itu bisa menjerumuskan Nikita Mirzani di dalam penjara. Tidak bisa. Kita ini orang-orang waras, bukan orang-orang bodoh seperti penghitung lu yang bisa lu bodoh. Udah kehabisan ide kan lu? Udah kehabisan ide kan? Mikir lagi tuh, ya. Zen, aku sebenarnya dari awal udah bilang ya, kalau aku jangan sampai dipancing untuk maju. Karena aku kalau udah maju, aku nggak akan mau mundur. Aku maju terus sampai ke proses. Jadi ya, kalau semisal nanti si RG bilang, udah Kak Piring nggak usah lagi dukung aku, enggak, aku akan tetap dukung dia karena aku akan tetap bela dia ya, karena aku sejak dari awal udah bilang nggak mau terpancing, tapi kalau udah dipancing ya harus maju ya netizen. Aku sarapan roti ya, jadi ini kalau businesswoman itu makanya kayak gini, bukan makan mie kayak junjungan kau. Tapi kok mirip sama Sahrul ya? Waktu kau tidak berkawan lagi sama Nikita Mirzani, muncul kau yang terus di sosial media. Agak kau sentil-sentil lah sedikit, gak berani kau sebut namanya. Karena di kala itu juga kau udah gak berkawan sama Nikita Mirzani, tapi Nikita Mirzani itu masih berkawan sama si Ulers. Dan pas pula lah Nikita Mirzani udah gak berkawan sama si Ulers, masuklah kau ke dalam. Makanya kan ada momen kemarin kau bikin story terus kau bilang, oh ternyata si biadab itu segitunya ya ngomongin aku sama kalian waktu kalian itu lagi makan-makan berempat itu. Kau secantik apapun kau menutupi segala kebusukan kau, itu bahkan terbongkar. Siapa yang bongkar? Ya kau sendiri yang bongkar. Piring tolong piring. Kalaupun nanti ya Reza Geledek menyuruh aku untuk bilang, oh udahlah Kak Piring, gak usah lagi dukung aku, enggak, aku akan tetap mendukung dia sampai upil aku ini hilang. Ya iyalah, siapa lagi yang bisa membuat nama kau naik ke media? Tidak ada yang bisa membuat kau naik ke media selain Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani saat ini kan bermasalah dengan Reza Geledek, sama Uler, sama Sambal Belacan. Jadi kau memang berharap kali kasus ini berlanjut terus. Kalau bisa pengadilan terus. Gak ada itu namanya selesai. Biar apa? Biar nama kau naik, ya kan? Namanya juga cita-cita kau kan pengen terkenal di sosial media. Piring, tolong piring. Good morning, selamat pagi. Aku lagi mau ngomongin Nepos, jadi kalau ngomongin dia mesti miring. Ya aku udah miringnya cukup belum Besti malam. Jadi malam aku kan nonton si podcastnya dia sama cuy-cuy.com. Terus kan dia mengakui kalau dia datang ke tempatnya Melvina. Kalian penasaran gak kapan? Podcast malam itu menjawab penasaran aku waktu aku ngeliat dia di airport gitu. Kupikir mau kemana, ternyata mau ke Melvina. Dia pakai outfit jaket Dior. Sengklek leher aku ya Besti. Udah ya segitu dulu. Pantes ngeliat dia di airport. Selama ini
ini itu aku tuh males banget ya nanggepin doxingan terhadap diri aku ya. Mulai hari ini aku nggak males, aku akan aku akan jawab ya. Dari dulu aku sampai dibikinin Deddy Corbuzier podcast dengan siapa tuh manusia satu ya. Itu persidangan sudah berlangsung ya, sudah berlangsung. Kalian itu kenapa sih nggak ada bahan lain untuk membuat mental aku males down atau nggak ada ya, nggak bisa nih, tetap aku mah kepala aku dipijit-pijit keramas, punya salon punya salon enak ya, nggak usah. Ini kenapa sih tiba-tiba manusia-manusia ini yang tadinya mendukung Dr. Reza jadi ngebelot, kenapa ikut-ikutan jadi sampah ya? Ya emang cocok terpilah-pilah ya, mana yang sampah ya harus gabung sama sampah, bagus. Terus katanya sekarang si APT Ros itu ngebahas tentang judul-judul. Ketinggalan bodoh ya, kalau kau itu mau ngebelot atau mau gabung dengan kubu Dajjal itu bukan sekarang, ketinggalan. Judul itu udah basi ya. Aku udah bilang kalau aku terlibat judul atau suamiku terlibat judul, itu udah aku duluan yang bawa suamiku ke kantor polisi. Ya haram, tau nggak haram? Artinya haram. Aku haramkan uang-uang haram lewat ke tenggorokan aku. Ini aneh nih, orang-orang yang nggak punya pendirian, yang tadinya mendukung lagu membelot, emang nggak ada brandnya. Terus kau kira dengan kau Deddy Corbuzier podcast itu aku akan apa? Aku akan gentar? Nggak ada, ya basi, itu berita basi. Ya tuduhan judul ini itu basi ya, bodoh. Sampai di sini udah ngeliat ada pengerusakan kamera wartawan setelah persidangan. Nah, jadi diduga nih ya guys ya, ada penyusup yang masuk di tengah-tengah kerumunan wartawan yang sedang lagi mewawancarai Nikita Mirzani. Dan kalau di video tersebut tuh kayaknya chaos banget ini orang ya kan, bener-bener untungnya wartawan sergap. Karena nih orang juga udah merusaki kamera wartawan yang gilanya. Nah, pertanyaannya ini orang siapa? Kok ini orang berusaha untuk merusak situasi pada saat itu? Seakan-akan nih orang mau membungkam saat Nikita Mirzani mau buka suara pada saat wawancara tersebut. Nah ini menurut gue nggak mungkin tiba-tiba orang di luar tiba-tiba datang gitu kan untuk merusuhin suatu acara atau situasi tersebut. Kayaknya nggak mungkin gitu. Sampai akhirnya gue ngeduga ini apa ya, jangan-jangan ada yang nyuruh. Dan kalau emang benar ini orang disuruh sama seseorang, wah kalau emang benar ini disuruh sama seseorang, wah gila sih kalau gue pikir ya. Mereka memang menyeting semuanya dengan segala cara. Dan gak mungkin juga LM untuk menyeting situasi kayak begini. Ngapain orang dia mau buka suara? Siapa lagi kalau bukan tim sebelah untuk nyeting kayak beginian mah. Tapi kalau menurut gue sih ya, ini menurut gue ya, dugaan gue aja, kalau menurut gue sih ini kayaknya bukan nepos, tapi bintang-bintang kejora ini nyetingnya nih. Ya intinya kaum mereka deh nyeting kayak beginian. Jadi jelas ya, mereka itu benar-benar mafia sebenarnya. Tapi gue sanksi aja kalau lu orang tuh bawa ke kepolelaan, pasti juga nggak ditanganin. Kan settingan bintang kejora. Sepertinya Tante Judol sudah panik dan sudah keubun-ubun gitu amarahnya sama owner Daviena. Jadi dia mencetus bahwa semua rezeki, semua yang didapatkan oleh owner Daviena mulai kemarin, mulai dari kasus NM, itu rezeki dari abu-abu. Nah, begitu yang disampaikan oleh Tante Judol kita. Jadi Tante Judol kita udah memvonis bahwa rezeki yang didapatkan oleh owner Daviena itu bukan rezeki dari Tuhan, tapi rezeki dari abu-abu. Keren banget Tante Judol loh, bisa mengatur rezeki orang. Keren, hebat. Kalau sampai Nikita Mirzani dihukum 20 tahun penjara, berarti hukum di Indonesia ini telah amburadul, bobrok, hancur. Hukum di Indonesia ini sudah buta dan gak bisa melihat apa yang diperbuat dan apa salahnya. Mereka yang ada cuma bisa diselesaikan dengan suapan. Memang cuma hukum Allah aja yang adil. Nikita itu bukan penjahat, bukan korupsi, bukan bandar narkoba, dan bukan pula pembunuh. Tapi karena kalian yang berkuasa dengan suapan seenaknya bisa menghukum seorang seperti itu. Udah buta kalian semua. Orang yang setinggi Nikita aja kalian bisa dibuat seperti itu, apalagi kita rakyat biasa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa membalas orang-orang licik dan kejam di negara kita tercinta ini. Amin ya Rabbal Alamin.